student, bertemu lagi di pembelajaran sejarah minggu ini. Pada pertemuan kali ini, Miss akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Nah, silahkan persiapkan buku paket kalian dan perhatikan video Miss berikut ini. Oke, materi terakhir kita ialah tentang merencanakan penelitian sejarah. Jadi, dalam penelitian sejarah diperlukanlah yang namanya perencanaan dalam penelitian sejarah. Nah, apa saja yang harus direncanakan dalam melakukan penelitian sejarah ini? Yang pertama adalah permasalahan. Permasalahan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, dan batasan masalah. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang ini berupa deskripsi mengenai pentingnya suatu masalah sebagai dijadikan bahan penelitian. Sedangkan rumusan masalah ialah penjabaran secara khusus dari latar belakang masalah. Jadi rumusan masalah ini biasanya terdiri dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jadikan penelitian. Lalu ada maksud dan tujuan. Ini merupakan maksud dan tujuan dari kita membuat penelitian tersebut. Lalu yang terakhir ada batasan masalah. Nah, batasan masalah inilah yang paling umum dan mudah digunakan adalah seperti waktu, wilayah geografis, atau masalah yang diteliti. Oke, yang kedua yang perlu kita lakukan setelah melakukan permasalahan tadi ialah kita melakukan yang namanya kajian pustaka dan historiografi. Jadi sebelum memulai penelitian yang akan kamu teliti kemungkinan besar juga pernah kan ditulis oleh orang lain. Nah, tulisan inilah yang bisa dijadikan kalian sebagai kajian pustaka penelitian. Jadi secara intinya kajian pustaka ini adalah daftar pustaka atau buku-buku dari orang yang pernah ditulis yang akan kalian jadikan sebagai kajian pustaka penelitian, jadi sebagai tambahan sumber penelitian kalian. Lalu, sedangkan historiografi merupakan penulisan sejarah. Jadi setelah kalian menuliskan secara garis besar, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada maksud dan tujuan, ada batasan masalah, lalu kalian membuat yang namanya kajian pustaka dan akhirnya menuliskanlah dalam bentuk historiografi. Lalu yang ketiga yang tidak kalah pentingnya untuk kalian lakukan adalah sumber sejarah. Jadi sebelum membuat rancangan penelitian sebaiknya sumber telah kamu identifikasi sehingga mempunyai kunci penelitian. Jadi sumber inilah yang lebih dulu kalian dapatkan untuk melakukan penelitian sejarah. Sumber ini pernah Miss jelaskan ya di bab sebelumnya, yaitu sumber ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Jadi sebelum mendapatkan sumber sekunder, kalian harus terlebih dahulu melakukan yang namanya atau mencari yang namanya sumber primer terlebih dahulu. Dan setelah itu, setelah mendapatkan sumber primer, barulah kalian bisa mencari yang namanya sumber sekunder. Lalu yang keempat adalah garis besar. Garis besar dicantumkan karena sangat berguna dalam memandu sejarawan untuk membahas penelitian yang akan dilakukan. Jadi garis besar ini
sangat bermanfaat bagi orang lain yang membaca rencana penelitianmu. Cara mudah membuat garis besar adalah dengan membagi tema menjadi sub-sub tema kecil. Jadi garis besar ini semacam periodisasi yang secara kronologis dalam penelitian kalian ya. Lalu bagian yang terakhir yang tidak lupa adalah bagian penutup. Bagian penutup ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pengantar. Isi dari pengantar ini adalah mengemukakan permasalahan latar belakang berupa lintasan sejarah, kajian tulisan atau penelitian yang telah ada, lalu mencangkup juga pertanyaan-pertanyaan penelitian dan sumber-sumber sejarah yang digunakan. Lalu yang kedua adalah hasil penelitian. Hasil penelitian ini merupakan isi dari penelitian yang sudah kalian dapatkan. Lalu yang terakhir adalah simpulan. Simpulan ini sama dengan kesimpulan. Jadi simpulan ini berisi tentang generalisasi atau kesimpulan umum yang berasal dari penelitian yang kalian lakukan. Nah, itu tadi materi tentang merencanakan penelitian sejarah. Selamat belajar. Nah, itu tadi adalah materi tentang pembahasan minggu ini. Untuk selanjutnya, silahkan nanti kalian tetap perhatikan instruksi yang ada di Edmodo. Silahkan buka Edmodo kalian dan kerjakan latihan soal. Kemudian kumpulkan dengan tepat waktu. Oke, selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. See you!